Selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita lanjutkan bab 2 yang minggu yang lalu kita sudah pelajari. Di bagian bab 2 ini yang kita akan pelajari adalah folder, ya. Folder. Apa itu folder? Nah, seperti ini ikonnya, gambarnya. Folder itu adalah tempat menyimpan file dalam komputer. Jadi supaya kita bisa rapikan file-file kita, maka kita masukkan ke dalam folder. Jadi folder itu tempatnya file, ya. Kalau di rumah kita punya tempat penyimpanan lemari. Nah, kalau di komputer kita punya nama penyimpanannya, ya, di dalam hard disk, itu namanya folder. Oke. Folder disebut juga sebagai directory untuk menyimpan file. Jadi kalau disebut directory berarti itu sama aja folder, ya. Nah, manfaat menyimpan file di dalam folder. Kenapa kita harus menyimpan file di dalam folder? Tentu itu pertanyaannya, kan? Nah, manfaatnya yang pertama, mudah menemukan file. Jadi ketika kita simpan file kita di dalam folder, pada saat kita membutuhkan file itu, dengan mudahnya kita langsung mencarinya, membukanya, karena kita sudah punya folder sendiri. Contohnya, folder, kita kasih nama folder itu tugas, maka semua tugas kita masukkan ke dalam folder itu. Nah, sehingga ketika kita mau cari tugas, ya kita tinggal buka foldernya, langsung ada di situ tertera file-file yang berhubungan dengan tugas, ya. Kemudian misalnya kita kasih folder foto, foldernya foto, jadi kita isikan semua di situ fotonya. Jangan kasih tempat lain. Ketika kita butuh mau melihat fotonya, momen-momen yang pernah kita alami, yang pernah kita foto, ya kita tinggal buka aja folder itu, ya, dengan mudah, kan? Jadi kita tinggal, kita nggak susah, di mana kemarin saya simpannya. Nah, kalau kita sudah punya folder, kita atur, kita simpan di folder, maka dengan mudahnya kita menemukan file itu. Kemudian yang kedua adalah tersimpan dengan baik, ya. Jadi file-file kita yang kita simpan di folder itu tersimpan dengan baik, teratur, rapi di situ, ya. Jadi itu manfaatnya, anak-anak. Selanjutnya, Windows Explorer, ya. Apa itu Windows Explorer? Nah, Windows Explorer itu, ini ikonnya, adalah salah satu aplikasi yang disediakan oleh sistem operasi Windows yang berfungsi untuk mengatur pemakaian file atau direktori pada suatu disk. Jadi Windows Explorer ini itu aplikasi yang mengatur pemakaian file, ya, atau penggunaan file direktori pada disk. Ya, misalnya di hard disk kita buat aturan kita atur di situ foldernya, kita atur di situ pemakaiannya, ya. Nah, jadi itu yang disebut dengan Windows Explorer. Ada dua cara menggunakan Windows Explorer atau membuka, ya. Nah, cara yang pertama adalah, ya, cara itu sama dengan petunjuk, ya, aturan pakai. Kalau kita salah menggunakannya, ya, maka itu kita nggak bisa menikmati manfaatnya. Atau petunjuk lah, ya, petunjuk itu cara kita membukanya atau menggunakannya. Cara yang pertama adalah kita klik kanan start, pada start. Setelah itu kita pilih Explorer, dan setelah kita pilih Explorer, nah, itu caranya aja. Cara yang pertama hanya dua poin itu aja, ya, lebih mudah, lebih gampang. Mana yang kamu pilih nanti diantaranya, ya terserah kamu, mana yang kamu anggap cepat, ya, gampang. Kemudian cara yang kedua, klik start, kemudian klik all program, kemudian pilih aksesoris. Di aksesoris itu ada Windows Explorer, maka akan tampil, nanti akan ada tampilannya, ya. Oke, lanjutkan. Drive. Nah, apa itu drive? Ya, ini drive, tempat di mana ini tempat-tempat komponen yang digunakan untuk menyimpan, ya, itu drive. Drive adalah bagian komputer yang berfungsi untuk menerima disk, ya, untuk bisa terima DVD, untuk bisa menerima
disket, maka dia harus punya drive dulu. Kalau nggak ada drive-nya berarti kita nggak bisa. Kita punya disket di rumah, tapi nggak ada drive di komputer kita, nggak ada drive-nya di laptop, maka kita nggak bisa masukkan disket. Sekarang kok orang nggak pernah pakai disket lagi? Ya karena di laptop, di komputer sekarang sudah tidak dipakai lagi, sudah tidak ada lagi disediakan drive floppy disk. Ya, nah seperti itu juga, sama seperti flash disk lah. Kita mau masukkan flash disk, tapi tidak ada tempat untuk memasukkan flash disk. Nah, tempat memasukkan flash disk itu yang disebut dengan drive. Ya, kalau di flash disk itu namanya USB. Pada umumnya ada 4 disk. Ya. Yang pertama hard disk drive untuk menyimpan data. Ya, ini dia hard disknya. Jadi di situ dimasukkan. Itu tempat, itu yang disebut dengan drive, itu tempatnya. Ya, tempat hard disk itu. Kalau nggak ada tempat hard disk ya sudah, itu komputer nggak ada hard disknya. Terus floppy disk untuk memasukkan disket. Ya. Nah ini dia, ini tempatnya. Kalau ada tempat seperti ini berarti bisa memasukkan disket. Ya, disket itu tempat penyimpanan data, tapi itu kapasitasnya kecil, makanya orang jarang pakai. Terus CD-ROM itu untuk memutar DVD. Ya. Nah, jadi itu ada tempat kita memasukkan disk. Nah, ini disebut drive. Ya, kalau nggak ada ini ya kita nggak bisa memakai disk ya, atau DVD, kaset CD atau kaset DVD. Ya, kan ada sekarang kan kita bisa pakai misalnya ini ada musik, kita ya berarti kita putar di DVD. Nah, kalau tidak ada drive-nya berarti kita nggak bisa menggunakan kaset DVD itu yang di dalamnya ada foto, di dalamnya ada musik. Ya. Nah, ini mohon maaf, yang Bapak maksud itu hanya ada 3 ya, bukan 4 ya, ada 3 disk. Ya. Terus yang selanjutnya nak adalah mengenal icon-icon drive, bertujuan agar mudah membuka program atau file yang diperlukan. Jadi sebelumnya dulu ini nanti kamu ganti di poin kedua ini, kamu ganti jadi 3 aja, 3 disk ya. Pada umumnya ada 3 disk yaitu ya, kamu bikin itu nanti. Kamu coba rubah ya. Mohon maaf Bapak salah ketik ya. Terus yang ketiga, mengenal icon-icon drive, bertujuan agar mudah membuka program atau file yang diperlukan. Jadi ini tujuannya kita mengenal icon-icon drive. Kalau misalnya kita punya kita pakai DVD, berarti kita harus punya drive DVD dulu ya. Nah, kalau kita memasukkan disket berarti kita harus punya drive floppy disk drive, itu namanya. Oke, selanjutnya kegiatan pembelajaran hari ini yaitu ikutin, tonton dan simak video pembelajaran. Setelah itu salin lanjutan catatan di buku PS ini yang tadi kamu ikutin, salin. Setelah kamu salin, foto dan kirimkan ke WA Palase sebelum jam 1 siang. Nah, ini terakhir, ulangan harian TIK kita laksanakan Jumat depan. Jadi persiapkan diri dengan baik. Oke, terima kasih. Kalau kamu lupa, kalau tidak tahu nomor WA Palase boleh tanya ke guru wali kelasnya saja ya, tanyakan di situ. Karena WA Palase yang dulu itu sudah tidak kepakai lagi. Paling terakhir ini perlu juga Bapak jelaskan jadi cara membuka Windows Explorer ya. Caranya adalah kita klik, ada 2 tadi caranya kan. Kita klik di sini di start itu klik kanan mouse, maka akan muncul Open Windows Explorer. Maka akan terbuka seperti ini ya. Terus cara yang kedua, klik kiri mouse kemudian All Program. Setelah itu pilih aksesoris. Setelah itu cari yang namanya Windows Explorer. Ini dia Windows Explorer. Ya, maka akan muncul ini. Jadi kita bisa lihat disknya di sini. Ini ada disk. Kita bisa lihat file-filenya menggunakan folder. Nah, ini dia yang disebut dengan folder.
Jadi seperti ini Bapak udah atur file-file Bapak. Ya, jadi kalau misalnya Bapak lihat ini ya sudah lengkap di sini ya. 2000 ya, file bahan pelajaran TIK sudah ada di sini. Jadi pakai folder. Oke, itu saja anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat belajar.